Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, di sini saya Mbak Nikmah ingin menjawab pertanyaan dari rekan cinta yang masuk di WhatsApp saya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan dari Ibu I ya. Saya akan bacakan dan saya akan bahas di sini. Saya Ibu I, istri kedua. Awalnya istri pertama suami yang meminta saya untuk menjadi istri kedua suaminya. Karena sudah belasan tahun belum punya keturunan. Tapi setelah saya positif hamil, istrinya malah beda sikapnya. Dia khawatir akan ditinggalkan suaminya. Padahal suaminya sangat sayang dan cinta banget sama dia. Aku pun sangat ragu kok bisa istrinya berpikir seperti itu. Hingga sekarang saya jadi merasa bersalah karena menerima lamaran istri dan suaminya. Mohon solusi apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, di sini saya akan jawab pertanyaan dari Ibu I. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam kondisi seperti ini kita sudah tahu bahwa Ibu I ini menjadi istri kedua atas dasar permintaan istri pertamanya. Untuk itu, Ibu tidak perlu merasa bersalah karena di sini sudah jelas mereka menikah belasan tahun belum punya anak. Kemudian mereka yang ingin Ibu masuk ke dalam keluarganya, menikah ya dengan suaminya. Ketika ibu hamil, maka ini sebuah anugerah, harusnya ibu bersyukur. Ibu tidak perlu merasa bersalah dalam kondisi ini. Karena memang awalnya Anda dinikahi juga memang untuk meneruskan keturunan. Maka dari itu ibu tidak perlu merasa bersalah. Kalau misalkan Anda merasa bersalah, itu justru akan mengganggu pikiran dan juga kesehatan Anda. Terutama janin Anda, karena kan janin ini butuh kesehatan juga dari ibunya. Kalau kebanyakan pikiran nanti malah nggak sehat janinnya ya, atau mungkin sehat secara fisik tapi psikisnya malah terganggu begitu. Maka dari itu lebih baik ibu harus bisa mengingat kembali dulu awalnya Anda masuk ke dalam pernikahan poligami ini kan atas dasar persetujuan istri pertamanya juga. Bahkan istri pertamanya yang meminta Anda dan melamarkan Anda untuk suaminya. Maka dari itu tidak perlu merasa bersalah. Karena kondisi ini sudah jelas bahwa penyebabnya adalah rasa cemburu. Ya, ini rasa cemburu si istri pertamanya kepada Anda. Karena takutnya dia nanti ditinggalkan, takut Anda nanti lebih diutamakan begitu, sehingga dia merasa cemburu begitu. Nah, bagaimana solusinya Mbak Nikmah? Ini lebih baik ya bicara bersama ya. Anda, suami Anda dan juga istri pertamanya. Kalian bertiga bicara bersama, kembali mengingatkan dulu Anda menikah dengan suami memang tujuannya untuk apa, gitu kan? Tujuannya kan memang untuk meneruskan keturunan. Nah, kalau sudah ada janinnya ini, sudah ada calon anaknya ini, kenapa justru sikapnya berubah begitu? Nah, kalau misalkan Anda bicara baik-baik dengan suami dan istri pertamanya untuk meluruskan kembali agar tidak terjadi kecemburuan atau istri pertamanya merasa dia disingkirkan atau merasa terabaikan, maka saling menghargai dengan komunikasi baik-baik tadi ya. Karena si suaminya tadi ini juga harus menjelaskan kepada istri pertamanya di hadapan Anda juga bahwa dia ini dicintai, disayangi dan tidak akan ditinggalkan meskipun adanya si anak tadi atau si calon anak tadi. Maka dari itu lebih baik sama-sama belajar untuk menerima, belajar untuk dewasa lagi, karena memang wanita ya kalau misalkan dia sudah cemburu kadang memang seperti itu. Maka dari itu untuk mengatasi kecemburuannya si istri pertamanya tadi memang harus ada komunikasi bersama baik-baik, dijelaskan kembali tujuannya, kemudian perasaan suaminya tadi juga harus dijelaskan bahwa dia memang adil, bahwa dia memang masih mencintai istri pertamanya dan juga mencintai istri keduanya juga. Saya rasa kalau misalkan dia merasa dihargai ya insya Allah dia tidak akan sewot lagi, tidak akan merasa terabaikan lagi kok. Ini kan hanya perasaan dia saja karena dia merasa sudah nikah lama kok gak punya keturunan. Anda yang mungkin baru menikah dengan suaminya
kemudian diberikan amanah keturunan oleh Allah. Nah, sekedar untuk tambahan juga, Anda juga bisa mengajak si istri pertamanya tadi untuk ikut andil dalam kebutuhan-kebutuhan anak Anda nantinya. Entah itu belanja baju bayi atau mungkin perlengkapan-perlengkapan yang lainnya, agar dia ini juga hadir di dalam kehidupan tersebut, dalam arti dia juga merasa sebagai ibu di situ. Siapa tahu nanti bisa menjadi pancingan juga untuk istri pertamanya, agar nantinya Allah SWT memberikan dia amanah bayi juga, agar nantinya juga sama-sama menjadi lebih akrab, tidak terabaikan, dan saling menghargai satu sama lain. Itulah tadi dari saya, semoga dapat bermanfaat baik untuk Ibu I maupun untuk teman-teman yang lainnya yang mengalami kasus yang sama. Terus saksikan video-video saya di YouTube channel pribadi saya, Wujudkan Bahagia dengan Cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.